Halo guys, seperti kalian tahu, sekarang sepeda lipat ini lagi musim banget. Nah, karena lagi musim banget, barang juga makin langka. Nah, itu diikuti sama kenaikan harga yang signifikan dan gak masuk akal. Contoh gampang, Volt X8 di toko itu masih 2,5 sampai 2,9 juta pasarannya, dapat tas, dapat gembok. Dan sekarang di Tokopedia atau di marketplace lain harganya udah sampai 3 dan menyentuh angka 6 juta. Bayangin, 3 sampai 6 juta yang jual. Udah nggak ada lagi yang jual di bawah 3 juta. Begitu juga Troy yang udah sampai 8 juta. Begitu juga sepeda lain, bahkan eksotik kemarin yang 1,350 gue beli, sekarang harganya udah sampai 1,7 dan bahkan ada yang jual sampai di atas 2 juta. Nah, terus gimana kalau mau beli sepeda? Sarannya adalah kalian harus datang langsung ke toko sepeda dan jangan lihat di marketplace. Karena di marketplace itu banyak yang naikin harga dan bahkan dia nggak punya toko sepeda, dia ambil dari toko lain lalu dia up harganya. Jadi hati-hati banget, lebih baik kalian datang ke toko sepeda untuk cek secara langsung. Lalu gimana kalau misalnya kalian mau punya sepeda budget 1 jutaan tapi bagus barangnya? Ya, kenapa nggak coba sepeda bekas aja? Oke, jadi di depan gua ini udah ada Pacific 2988 Tri. Nah, serinya itu. Jadi kebetulan Pacific itu keluarin seri banyak di sepedanya ini nih. Jadi ada 2988, ada 2989, ada 2998. Jadi cukup banyak dia keluarin di serinya ini. Nah, kenapa sepeda ini cukup langka di pasaran? Kebetulan teman gue ini dapat harganya cuma 1 jutaan. Tapi minggu depan dia udah mau jual harganya 1,5 juta. Jadi sepeda lipat yang bekas pun harganya udah nggak masuk akal, udah naik-naik terus. Bayangin aja untuk sepeda segini dapat 1 juta, itu menurut gue udah worth it banget. Kenapa worth it? Lu bisa lihat nih. Pertama dari frame-nya, dia udah aluminium, penguncinya double lock depan belakang, dan spesifikasi lainnya. Jadi menurut gue sih untuk harga 1 jutaan ini cukup worth it banget untuk harga segitu. Nah, untuk lo yang mau tahu tips membeli sepeda lipat, nanti gue akan bikin video khususnya bagaimana caranya membeli sepeda lipat, apa yang mesti diperhatiin, dan bagaimana carinya, apakah kita harus ke pasar sepeda lipat atau cukup cek di marketplace barang bekas saja. Nanti gue akan bahas secara full di situ. Tapi untuk sekarang gue mau bahas ini nih, sepeda ini dari depan sampai belakang seperti biasa. Kita mulai dari depannya dulu. Oke guys, kayak tadi gue bilang nih, dia bawa frame aluminium. Lalu bisa lihat nih jahitannya atau las-lasannya ini Pacific seperti biasa rapi banget, walaupun ini sepeda lama ya, kelihatan rapi. Forknya dia masih bahan steel, bahan besi. Bannya 20 in, udah ada spakbornya, dan remnya masih V-brake. Peleknya double wall tapi tipis. Ukurannya ini mungkin cuma sekitar 2 jari ya, 2 jari. Velgnya velg tinggi. Hubnya dia nggak pakai merek, tapi ya entah kenapa ya sepeda-sepeda zaman dulu walaupun harganya murah, ini hubnya masih pelor tapi perputarannya cukup lancar, jadi cukup enak kalau dibawa. Bannya seperti biasa dari dulu, kalau Pacific udah pakai Kenda Quest, sampai sekarang dia masih pakai Kenda Quest juga. Naik ke bagian handle post, nah lo bisa lihat nih, ini penguncinya udah pakai sistem double lock. Oh, 1 jutaan bos, dapat kayak gini kan, keren banget kan. Nah, naik ke bagian atas, kita lihat dia pakai shifternya shifter apa. Nih, kalau lihat di bagian atas ini dia pakai shifter dari Shimano Sys Index yang udah ada layarnya. Jadi udah ada bagian layar seperti speedometer. Dan ini dipakai di Polish Texas kemarin. Bahkan eksotik yang baru yang harga 1,3 itu nggak pakai. Ini pakainya yang tipe begini. Jadi bagus banget. Untuk stang dia pakai tipe V-bar atau Rise. Ini juga handle gripnya enak banget, tipenya tipe golok modelnya. Di bagian rem, nah ini nih, lu bisa perhatiin. Biasanya yang warnanya begini, dia itu pakai bahannya plastik, tapi ini enggak, ini bahannya bahan aluminium. Dari Pacific ini, mereknya. Keren, cakep. Tipenya udah teleskopik, dia udah tambahin bel sama tambahin lampu, ini bisa dinaik turunin. Dan menurut gua ya, untuk handle post model lama ini cukup rigid. Dipakainya cukup enak, nggak terlalu banyak goyang, stabil dipakainya. Kita ke tengah. Di bagian tengah lu bisa lihat nih penguncinya udah pakai sistem double lock, jadi udah bagus banget.
sistem pengunciannya. Dan ini lo bisa lihat ya, kalau dilihat secara detail ini tuh nggak banyak PR di bodi, hanya baret-baret. Jadi kalau misalnya lo beli, lo cuci, lo poles lagi, ini bagus banget barangnya. Nah, gue nggak tahu ini sepeda umurnya udah berapa tahun ya, cuman perkiraan gue sih mungkin sekitar 3-5 tahun. Nah, yang perlu diperhatiin adalah di sini lo bisa lihat nih, ada garansi frame 5 tahun. Jadi lu bisa bayangin nih, sepeda zaman dulu pun itu garansinya udah sampai 5 tahun. Jadi nggak perlu khawatir. Kita lari ke bagian crank. Lu bisa lihat cranknya ini dari Pro Wheel, bagus banget menurut gua dan cukup enteng. Chainringnya 52T. Sistem pelipatan ininya, kicknya juga oke menurut gua, sama seperti Pacific tipe sekarang kan modelnya begini. Udah ada aluminiumnya di sini. Jadi alloy loh bos bahannya. Jadi enak, enteng. Diputarnya juga lumayan. Nah, kalau seat postnya ini baru beda. Kalau seat postnya ini modelnya seperti punyanya Exotic, jadi agak sedikit kecil dan tajam. Modelnya gini. Oh, ini juga mirip sama punyanya Splendid. Punya Splendid nih kurang lebih seperti ini modelnya. Jadi kecil dan cukup tajam. Ininya walaupun harganya murah 1 jutaan, tapi udah dapat 33.9. Jadi lu bisa ganti sama kalau lu mau ganti warna ini bisa. Sadelnya dari Pacific. Dan sepeda lipat zaman dulu khasnya pasti ada pernya di bagian sini. Joknya cukup empuk, cukup lebar dan enak dipakainya juga. Lari ke bagian RD, RD-nya udah pakai Shimano Turnity X 7 speed dan ini 13-28T, jadi cukup enak dipakainya ya, rata-rata segitulah. Nah, ini perpindahannya karena depan belakang udah pakai Shimano, walaupun itunya masih thumb shift di bagian shifternya, tapi perpindahannya udah cukup halus. Cuman karena ini sepeda lama dan lu bisa lihat lah kondisinya nih kurang begitu terawat, rantainya udah mulai karatan, terus di bagian sininya juga kayak kurang lancar atau kurang pakai minyak gitu. Jadi kalau dibawa memang agak sedikit perpindahannya tuh agak sedikit kasar, tapi nggak ada masalah karena ini kan kita baru dapat. Jadi kalau misalnya mau di upgrade ya lu tinggal bersihin, lu ganti rantai, lu tinggal setting lagi RD-nya, udah beres, cakep lagi. Di bagian belakang juga udah ada ini boncengan, bahannya besi. Udah ada spakbor juga, bahannya juga sama besi. Jadi menurut gua nih cukup worth it. Lu bayangin 1 juta dapat Shimano Turnity X, dapat crank Pro Wheel, dapat shifternya juga bagus, dan penguncinya double lock. Jadi menurut gue nih worth it banget. Beruntung banget dia bisa dapat harga segini sekarang ya. Sekarang lagi mahal soalnya harganya. Oke, jadi gue mau tunjukin gimana caranya ngelipat sepeda ini dan cukup fun ngelipat sepeda lama dan harga yang murah tapi lancar. Lalu bisa lihat ya. Buka, turunin sini. Nah, ini sebenarnya ini bisa sampai bawah nih, untuk jadi sandaran. Cuman karena temen gue udah pakein lampu dan dia pakai kabel tis, jadi nggak mungkin gue rusak terus gue turunin ke bawah. Jadi ini bisanya cuma sampai segini aja mentok. Nah, ini gue tinggal buka ini terus lipat, naikin standar. Nah, ini sebenarnya bisa nih jadi sandaran, tinggal dikebawahin lagi aja tuh. Dan ini enteng, aluminium. Nah guys, kebetulan teman-teman gue banyak yang ambil sepeda bekas, tujuannya beda-beda. Ada yang dia memang mau pakai, jadi beli begini, dia perbaiki, dia pakai. Ada juga yang mereka ngambil cuman frame-nya aja. Jadi dia beli, cari frame-nya bagus, dia ambil frame-nya, di repaint, habis itu dia upgrade secara total. Nah, ini sepeda temen gue tadi gue udah bilang dapatnya cuma 1 juta barangnya, dia dapat di Facebook. Nah, ini rencananya tadinya dia mau cat semua. Dia mau ambil frame-nya doang, habis itu dia cat ulang. Tapi ternyata nggak disangka udah ada yang nawar sebegitu tinggi, akhirnya dia lepas juga. Minggu depan ini udah ada yang tawar guys, 1,5 juta. Worth it banget sih menurut gue untuk dapat harga segini. So, jangan ragu kalau mau beli sepeda lipat bekas, karena nanti lu bisa upgrade pelan-pelan mana yang lu nggak suka. Dan ingat, tujuannya punya sepeda itu adalah olahraga dan bisa fun sama teman-teman lo. Jadi mau bekas, mau baru, menurut gue sama aja. Frame-nya juga sama aja, mau sepeda apapun yang lo pakai, yang penting lo bisa sehat sambil olahraga.
Gitu. Sekian video review gue kali ini. Jangan lupa like, subscribe, dan juga share video ini sebanyak-banyaknya supaya gue lebih semangat update video. Sampai ketemu di review sepeda berikutnya. Bye-bye.